Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Lesmana dengan NPM 2208 dengan blog Growth and Development. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil mind map saya yang berjudul Gizi Buruk Tipe Marasmus. Baik, selanjut saja saya bahas. Jadi, gizi buruk tipe marasmus ini seperti ini gambarannya pada anak-anak. Nah, di sini tampak perawakan dari anak tersebut ini tampak sangat kurus. Kemudian dari wajahnya itu terlihat tampak seperti muka tua. Oke, lanjut saja kita bahas dari definisi. Jadi gizi buruk tipe marasmus ini menurut definisi yaitu marasmus adalah bentuk malnutrisi energi protein berat yang ditandai oleh defisiensi energi kalori total termasuk protein tanpa adanya edema. Kemudian secara etiologi, marasmus ini penyebabnya itu salah satunya asupan kalori dari protein yang sangat kurang, kemudian kemiskinan dan kelaparan. Nah, sebenarnya ini faktor utama dari eh, kebanyakan kasus dari gizi buruk ya, karena kemiskinan ini otomatis anaknya akan kekurangan makan dan makan makanan yang mengandung protein banyak atau kalori yang banyak. Kemudian penyakit kronis misalkan HIV ataupun AIDS, kemudian tuberkulosis. Nah, kemudian infeksi berulang seperti diare ataupun infeksi saluran pernapasan atas. Kemudian gangguan penyerapan seperti malabsorpsi dan kelalaian pengasuhan. Nah, itu tadi etiologi dari gizi buruk tipe marasmus. Nah, selanjutnya kita bahas dari faktor risiko atau penyebabnya ya. Nah, faktor risikonya yaitu salah satunya bayi dan balita itu biasanya usia di bawah 5 tahun. Kemudian sosial ekonominya rendah. Itu tadi kemiskinan kemiskinan eh, kemiskinan dan banyaknya keluarga yang kurang mampu gitu. Kemudian tidak mendapatkan ASI eksklusif dan sanitasi lingkungan buruk, kemudian gagal laktasi. Gagal laktasi ini misalkan eh, ASI dari ibunya ini tidak maksimal. Seperti contoh ASInya itu tidak keluar ataupun tidak banyak. Jadi eh, anak atau bayi tersebut kekurangan nutrisi. Kemudian ketergantungan pada pengganti ASI yang tidak adekuat. Nah, ini adalah faktor resiko dari marasmus. Selanjutnya kita bahas dari gejalanya. Apa aja sih gejalanya dari marasmus ini? Nah, dinilai biasanya terlihat wajah seperti orang tua. Nah, bisa dilihat dari sini gambarnya. Wajahnya seperti orang tua, kemudian wasting berat seperti berat badan sangat rendah untuk tinggi badan. Nah, biasanya berat badannya itu tidak sesuai dengan tinggi badannya. Nah, kemudian kulit keriput, ya kan? Kulit keriput, kemudian jaringan lemak, subkutan sangat berkurang. Nah, ini sangat kurus sekali andanya. Kemudian rambut tipis, dan kering, mudah rontok, dan diare kronis, serta dehidrasi. Jadi, marasmus ini sangat kekurangan cairan ya, makanya bisa sekurus ini. Nah, itu tadi gejala dari marasmus. Kemudian kita lanjut ke pembahasan pemeriksaan fisik. Nah, untuk pemeriksaan fisik dari marasmus ini, yaitu biasanya yang udah pasti berat badannya itu sangat rendah, tidak sesuai dengan tinggi badannya. Kemudian lingkar lengan atas atau lilanya di bawah 11,5 cm. Kemudian kulitnya kering, rambut tipis, dan mudah rontok, serta turgor kulitnya menurun.
Lanjut ke pemeriksaan penunjang. Apa aja pemeriksaan penunjangnya? Yaitu kita lakukan pemeriksaan kurva, kurva yang WHO. Nah, nanti nanti di sini kita nilai berat badan per eh, panjang badannya. Nah, berat badan per tinggi badannya maksudnya. Nah, misalkan nih, misalkan berat badannya itu dihitung 6,0 kilogram dengan tinggi badannya 75 cm. Nah, nanti dijumpai titik jatuhnya itu di bawah -3. Nah, kalau di bawah -3 berarti udah gizi buruk, udah termasuk gizi buruk. Nah, kemudian baru nanti tinggal bedain marasmus dan uh, kwashiorkornya. Kemudian untuk laboratorium opsionalnya biasanya nanti itu dijumpai hipoglikemia atau kadar gula darahnya itu sangat rendah. Kemudian hipokalemia, kalsiumnya itu rendah. Kemudian anemia, kemudian hipoalbuminemia. Nah, itu tadi pemeriksaan penunjangnya. Nah, oke, lanjut ke tata laksana dari Marasmus ini. Nah, apa aja tata laksananya? Yaitu untuk stabilisasi awalnya, yaitu pertama atasi hipoglikemianya dan hipotermia dan dehidrasi. Nah, ketiga ini sangat penting. Nah, atasi ketiga ini terlebih dahulu karena ini sangat eh, sangat eh, sangat penting ya. Kemudian koreksi elektrolitnya dan terapi antibiotik empiris. Kemudian suplementasi vitamin dan mineral serta makanan terapeutik F75. Nah, kemudian untuk fase transisi dan rehabilitasinya, kemudian naikkan asupan nutrisi F100 dan makanan keluarga. Kemudian stimulasi psikososialnya serta edukasi keluarga. Nah, ini tadi tata laksana dari Marasmus. Kemudian lanjut ke komplikasi. Apa aja sih komplikasi yang bisa terjadi pada marasmus ini? Yang pertama hipotermia. Kemudian bisa terjadi gagal jantung serta shock septik dan yang paling parah itu bisa menyebabkan kematian. Nah, itu tadi komplikasi dari marasmus. Kemudian lanjut ke pencegahan. Apa aja pencegahan untuk marasmus ini? Yaitu pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama, kemudian MPASI-nya tepat waktu dan bergizi, serta imunisasinya lengkap. Jangan ada imunisasi yang terlewatkan. Kemudian edukasi gizi masyarakat, diedukasikan juga terutama kepada orang tuanya, eh, makanan apa yang banyak mengandung protein atau karbonya. Kemudian perbaikan sanitasi. Seperti apa sanitasi itu? Seperti lingkungan, misalkan yang lingkungan yang bersih, kemudian makanan yang bersih, kemudian rutin cuci tangan misalkan, harus diperbaiki dari sanitasinya. Nah, yang terakhir yaitu referensi. Nah, referensi ini ada 4 yang saya ambil dari jurnal langsung dengan tahun yang terbaru. Yang pertama pada tahun 2020, kemudian yang kedua itu 2022, yang ketiga itu pada tahun 2020, yang keempat itu pada tahun 2022. Ya. Oke, hanya sekian yang bisa saya sampaikan atau yang bisa saya rangkum dari gizi buruk tipe marasmus. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih yang sudah menonton. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.